Pernahkah Anda merasa heran kenapa saat bermain game selama 3 jam tanpa henti, mata kita tetap segar dan pikiran sangat fokus, seolah-olah kita memiliki energi yang tidak terbatas. Namun, anehnya, baru saja 5 menit kita membuka buku pelajaran atau mencoba mengerjakan tugas yang rumit, otak rasanya langsung kehabisan tenaga, mengantuk, dan seolah berteriak minta ampun karena lowbat. Ini bukanlah sekedar rasa malas biasa atau alasan yang dibuat-buat, melainkan ada sebuah mekanisme biologis yang sangat nyata dan rumit sedang terjadi di dalam kepala Anda. Sebuah fenomena yang oleh para ilmuwan syaraf disebut sebagai krisis energi kognitif. Untuk memahami misteri ini, mari kita mengibaratkan organ otak kita yang sangat kompleks ini seperti sebuah baterai smartphone tercanggih yang pernah ada. Setiap kali kita bangun tidur, baterai ini terisi penuh. Namun, setiap aktivitas mental yang kita lakukan, mulai dari mengambil keputusan, memecahkan masalah matematika, hingga sekadar menahan diri untuk tidak mengecek media sosial, akan menguras daya dari baterai tersebut. Disinilah letak rahasianya. Tidak semua aplikasi atau aktivitas mengonsumsi daya baterai dengan kecepatan yang sama. Beberapa aktivitas sangat hemat energi, sementara yang lain membuat baterai bocor dengan sangat cepat. Dan semua ini dikendalikan oleh sebuah molekul ajaib. Molekul ajaib penguasa energi tersebut bernama dopamin. Seringkali, dopamin hanya dikenal oleh masyarakat umum sebagai hormon kebahagiaan. Padahal, dalam sistem manajemen energi otak kita, dopamin bertindak jauh lebih krusial, yaitu sebagai kabel fast charging atau pengisi daya super cepat. Saat dopamin mengalir deras di sirkuit otak, ia menurunkan resistensi saraf dan membuat transmisi sinyal listrik menjadi sangat efisien. Alhasil, otak kita tidak perlu mengeluarkan banyak energi cadangan untuk memproses informasi. Dopamin memberikan suplai energi instan secara terus-menerus, membuat kita merasa sangat fokus, terjaga penuh, dan tidak mudah lelah seberat apapun tantangan kognitif di depan mata. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi saat kita memaksakan diri melakukan tugas yang membosankan, seperti membaca buku teks tebal? Tanpa adanya elemen kesenangan atau antisipasi hadiah, produksi dopamin di pusat otak kita anjlok secara drastis. Kabel fast charging pun otomatis tercabut. Akibatnya, untuk tetap bisa fokus, sirkuit otak kita terpaksa masuk ke mode manual yang sangat boros energi. Bagian depan otak yang bernama korteks prefrontal harus bekerja ekstra keras, membakar persediaan glukosa dan oksigen dalam jumlah masif hanya untuk memaksa mata kita tetap membaca baris demi baris. Inilah alasan utama mengapa secara fisik kita merasa sangat kelelahan dan terkuras habis. Sebaliknya, mari kita lihat saat kita melakukan aktivitas yang sangat kita sukai, seperti bermain video game, menonton film seru, atau menjalani hobi lainnya. Dalam kondisi ini, otak kita dibanjiri oleh dopamin segar. Setiap level yang berhasil dilewati dalam game memicu ledakan dopamin yang secara instan menyambungkan kembali kabel fast charging tersebut ke sistem pusat. Otak kemudian beroperasi pada tingkat efisiensi maksimal dengan resistensi internal yang sangat minimal. Energi yang dibakar sangat sedikit, sementara suplai daya seolah terus terisi penuh tanpa henti. Itulah sebabnya kita sanggup begadang semalaman, murni karena baterai kognitif kita berada di kondisi puncak. Mari kita bedah mekanisme ini lebih dalam secara sains medis. Ketika dopamin absen, otak yang terus dipaksa untuk fokus akan memicu penumpukan molekul limbah metabolik bernama adenosin di sekitar reseptor saraf. Adenosin ini adalah sebuah sinyal peringatan biologis yang berteriak kuat kepada tubuh bahwa energi sedang dalam kondisi krisis kritis. Semakin lama kita menatap tugas yang membosankan itu, semakin banyak molekul adenosin yang menumpuk, dan semakin kuat tekanan alamiah yang mendesak otak kita untuk segera menutup mata. Ini adalah mekanisme pertahanan diri murni dari biologi tubuh manusia untuk mencegah kerusakan permanen pada sistem saraf. Namun, kabar baiknya, kita tidak harus selalu menjadi korban pasif dari sistem biologis yang kaku ini. Kita bisa secara aktif meretas sistem dopamin otak kita sendiri untuk mengubah aktivitas membosankan menjadi mode fast charging. Caranya adalah dengan menciptakan sistem hadiah buatan atau teknik gamifikasi. Daripada melihat tugas belajar sebagai satu gunung besar yang mustahil didaki, pecahlah tugas tersebut menjadi beberapa langkah kecil yang bisa diselesaikan dalam 15 menit. Setiap kali Anda berhasil menyelesaikan satu langkah kecil dan mencentangnya, otak akan tertipu dan melepaskan percikan dopamin yang cukup untuk menyambungkan kabel daya kembali. Lelah mental saat belajar itu bukan lemah, tapi sinyal kalau baterai otakmu sedang kritis. Otakmu butuh dopamin sebagai kabel chargernya.
Jangan biarkan tugas berat menguras hidupmu sampai habis secara cuma-cuma. Ambil kendali sekarang. Rancang sistem rewardmu, ciptakan tantangan kecil yang seru, dan biarkan energimu kembali penuh. Karena saat otakmu optimal, potensi terbesarmu akan terbuka. Malam ini, jujur pada dirimu sendiri. Seberapa sering kamu memaksa otakmu terus bekerja, padahal baterai jiwamu sudah tersisa 1%?